يكون الصندوق الذي ومن كان مريضا فعلى ومن كان مريضا فعلى سفر ada semua. Siapa yang hadir? Fajar. Fajar nggak hadirnya? Sudah siap ini soalnya? Sudah? Iya. Siap. Sudah siap? Apa yang siap? Kalau tentang belajar kan? Latihan sekali lagi sudah? Oke, nah kalau siap untuk soalnya kita jadikan PR saja ya. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang karena kita memang memasuki bulan Ramadan, kita sedikit menjelaskan tentang bulan Ramadan ya. Ya, semuanya. Simpan saja, jadikan PR saja ya, kerjakan di rumah. Nanti kalau dapat jawab dengan Ustaz, baru nanti kita selesaikan. Setelah itu jadi pelajaran. Nah, 9:15.
tentang puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyinya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, apa artinya? Orang-orang yang percaya kepada kita ini percaya tak kepada Allah? Kalau kita percaya kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan percayai bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita wajib puasa. Sama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Orang-orang dahulu, kita ini ada nak manusia sebelum kita? Ada. Jadi orang dulu juga diwajibkan berpuasa, bukan kita saja yang disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun disuruh puasa. Ya. Nabi Isa pun juga disuruh puasa. Tapi berbeda puasa mereka dengan puasa kita. Kenapa berbeda Pak Ustaz? Karena syariat Islam itu dulunya belum sempurna. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, barulah syariat Islam itu sempurna. Nah, puasanya dari mana? Dan sejak kapan? Dari sejak terbitnya fajar atau sebelum azan zuhur sampai azan maghrib, sampai waktu berbuka. Nah, anak Pak Ustaz, kita berpuasanya untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya kita besok ketika kita sudah mati itu cuma ada dua, surga atau neraka. Orang yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Maka dengan bulan Ramadan tersebut, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Untuk apa? Supaya kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi besok jangan ditanya, Pak Ustaz, orang tua saya dipasangnya saya puasa, jangan begitu. Tapi alasan apa? Berpuasa karena kita hendak mau menjadi hamba yang bertakwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita betul-betul ingin bahagia hidup setelah kita kematian kita, yaitu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya, ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi lah Ustaz, walaupun puasa itu wajib tak wajib? Kalau dilaksanakan kita mendapat, kalau ditinggalkan dapat. Puasa itu namanya wajib. Kalau mamanya kita tidak kita laksanakan dapat pahala, tidak kita laksanakan dapat tidak dapat apa-apa namanya? Ya, sunnah. Tapi puasa ini wajib. Ya, kalau dia wajib maka kita wajib menjalankannya. Kalau kita tidak jalankan, kita akan dapat dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah jelaskan di ayat apa tadi? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian yang sakit. Kamu yang sakit apa Ustaz? Ada di sini yang puasanya nggak sanggup tapi muntah-muntah ada? Sanggup semua puasa? Bagus. Ya tapi apa Ustaz? Besok misalnya datang bulan Ramadan, tiba-tiba kalian nggak sanggup puasa, sakit, maka boleh tidak puasa. Kok bisa seperti itu puasa? Ya memang puasa wajib. Allah wajibkan kepada bagi yang bagi yang mampu. Tapi kalau tak mampu puasa, bagaimana caranya? Menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah. Apa itu fidyah Pak Ustaz? Memberi orang makan miskin. Pak Ustaz, berarti kalau mamanya saya besok sanggup saya puasa, saya punya banyak duit, saya bisa membeli beras, bisa membeli orang makan miskin, mana yang saya pilih Pak Ustaz? Pilih puasa atau membeli orang makan miskin?
Walaupun sebanyak-banyak apapun uang kita, sanggup kita memberi orang makan miskin yang banyak untuk menggantikan puasa kita di bulan Ramadan. Ketahuilah sebenarnya bahwa ketika kita berpuasa itu lebih baik daripada kita membayar memberi makan orang miskin. Jadi tetap kita ketika selama kita mampu berpuasa, kita mesti berpuasa. Kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kenapa Pak Ustaz? Karena di bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat mendapat pahala yang berlipat nih. Oke, siapa yang dapat nih? Ustaz kasih waktu, Ustaz kasih istirahat. Kenapa di bulan puasa, di bulan suci Ramadan kita dikasih berpahala yang berlipat-lipat? Kenapa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal amal sunnah jadikan pahalanya seperti wajib? Amalan wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Kenapa? Untuk apa kira-kira? Siapa yang tahu? Ya, berpuasa jelas. Untuk masuk surga. Yang membedakan kita dari umat yang lain apa? Saya tahu. Semua umat lain juga masuk surga. Kita juga masuk surga. Kenapa? Allah berikan bukan khusus umat Nabi Muhammad. Di bulan puasa Allah kasih berlipat-lipat amalannya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya tak? Ya, salah satu jawabannya adalah apa? Umur umat Nabi Muhammad itu sangat panjang ada Pak Ustaz. Nabi Lut itu berapa tahun? Ada nabi-nabi itu terdahulu itu umurnya sampai 1000 tahun. 1000 tahun, 800 tahun. Umur kita berapa sekarang? Kalian pernah ikut sholat jenazah di masjid? Berapa umur orang yang meninggal? Paling 44, 63, 45, tidak sampai 100. Kalau orang dahulu itu sampai 800 tahun, 400 tahun, 500 tahun itu biasa. Ya memang seperti itu umur yang Allah kasih umat-umat yang terdahulu. Makanya Allah kasih kita keistimewaan menjadi umat Muhammad. Apa itu? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, terdapat salah satu malam yang istimewa di bulan puasa Ramadan. Berapa? Malam apa namanya? Inna anzalna fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam saja kita beribadah kepada Allah sama dengan alfi syahrin. Siapa nama temannya Alfi? Alfi, apa arti namanya? Nah, apa nama Alfi? Alfi Syahrin. Alfi Syahrin, apa artinya? Masa nama sendiri kata artinya? Ya, Alfi artinya seribu. Syahrin artinya bulan. Jadi kalau kita beramal satu malam saja, hampir sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira? 1000 tahun. 1000 dibagi 12 berapa? 12 kali berapa hasilnya 1000? Kali 100 berapa? 1200. Kira-kira berapa itu? 80 berapa tuh? Berapa yang dapat Ustaz? 12 kali berapa hasilnya 1000? Coba kali 8 lah ya. 16. Ini 8 kedua 16, 8 kali 8 96. Ini 4. Ini berapa? Ya. Ini kan tadi kan 9 nih. Ini 10 9 0. Ini 9 1 berapa? Ada 1000 lagi, ada berapa nih? 8 berapa itu?
Kurang lebih 88 tahun. Sekali kita berjumpa dengan bulan Ramadan, satu malam itu kita beribadah hampir sama dengan 80 tahun ya. Jadi bayangkan kita berumur berapa umur sekarang? 11 tahun. Ada 11 kali kita berjumpa dengan bulan Lailatul Qadar, dikalikan 88 tahun sama dengan 888 tahun kita hidup. Adil atau bukan? Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Makanya nanti pas tiba bulan puasa Ramadan, jangan disia-sia. Jangan disia-siakan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Baiklah Pak Ustaz, ini saya tanya. Bagaimana keadaan? Apakah kita boleh kita ini puasa Ramadan, apakah boleh kita tidur dari habis salat subuh sampai maghrib? Apa tak boleh? Batalkan puasa? Batalkan sholat? Ya. Puasanya batal atau tidak? Tidak, Pak Ustaz. Yang membatalkan puasa itu apa? Makan dan minum. Kemudian apa lagi? Berkata-kata yang tidak baik. Pak Ustaz, terus sholatnya bagaimana Pak Ustaz? Ingat, puasa wajib atau bukan? Sholat wajib atau bukan? Nah, puasa wajib, sholat juga wajib. Maka harus dilaksanakan kedua-duanya. Nggak boleh dipilih salah satu. Ya, apa ada pertanyaan? Oke, bagus ada Pak Ustaz. Pak Ustaz, gimana kalau mamanya kita sedang puasa tiba-tiba minum air? Ya, ini salah satu kita ini betul-betul tak niat puasa itu. Ya Pak Ustaz, pengen tak menjadi orang yang bertakwa? Pengen tak menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita pengen, maka puasa kita itu mesti kita jaga. Makanya hindari, misalnya puasa kemudian mandi sepanjang hari, tidak boleh. Hindari, ya kan? Lagi-lagi hausnya bawa mandi ke sungai, hindari. Kenapa? Takutnya terdalam air di sungai. Atau mamanya nak Ustaz, lagi jam 10, lagi jam 11 ini, lagi apa-apanya, buka TV. Di TV nampak iklan, maka bertambah lapar kita juga tidak boleh. Ya, makanya kali yang merusak pahala puasa kita ada lapar, menengok pula apa yang kirim orang lagi makan-makan, tentu kita bertambah lapar. Paham ya? Oke, jadi sekian besok kalian semangat ya puasa ya, supaya kita semuanya menjadi manusia hamba Allah yang bertakwa dan kita masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bertanya, Bapak boleh sudah. Apa sanksi orang yang tidak berpuasa? Apa sanksi orang yang tidak berpuasa? Ada? Salah satu orang yang diberi jadinya, orang yang tidak puasa dikasih apa? Ya, dong. Terus sekali lagi. Ya, ada yang mau nyetor hafalan? Yang mau nyetor hafalan surah Al-Alaq silakan. Bagi yang sudah hafal boleh istirahat duluan ya. Dapat? Yang mau nyetor silakan. Dapat? Ya. Dapat?
Dadanya sana ya.